Standing on the edge of a cliff, realize there must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly. Just grab my hand from heaven sent with me tonight. Trying to find. Presiden kita sudah menyatakan bahwa pariwisata ini sudah menjadi leading sector di negara kita. Dan saya pikir Manado ini juga punya dan bisa maju dan menjadi sektor yang menjadi andalan. Kenapa? Karena dia sudah memiliki yang sering disebut oleh Pak Menteri itu adalah memiliki persyaratan yang disingkat yaitu 3A. Urutannya itu adalah yang pertama adalah atraksi. Atraksi itu ada 3, ada sati, budaya, alam, dan buatan. Semua ada di Manado ini. Apa yang tidak ada? Ini adalah modal. Kemudian hanya kedua adalah aksesibilitas. Menuju Manado ini sangat mudah, baik dengan udara, darat, laut. Yang hanya ketiga itu adalah apa? Jadi sudah disebut adalah amenitas. Amenitas itu apa? Ada hotel, kemudian penginapan yang lain, kemudian ada restoran, ada travel bureau yang memang gampang untuk kita mencari sesuatu. Dan yakin bahwa dengan semua kita punya ini, kita bisa jual dengan baik, kita bisa kemas dengan baik, pasti akan bermanfaat untuk masyarakat. Karena pariwisata ini bukan untuk Kementerian Pariwisata, bukan untuk dinas, bukan untuk DPR, tetapi akan kembali kepada masyarakat. Kalau kita pada saat ini melihat angka kunjungan wisata, ini hampir semua orang tercengang-cengang kira-kira bahasanya. Karena kalau kita melihat sejarahnya dari 2015, RPJMD kita menargetkan 15.000. Ini 15.000 yang berkunjung ke Sulawesi Utara. Pada kenyataannya, dengan melihat hal itu, peluang itu, maka Pak Gubernur, ODSK, Pak Odilo Kande maupun Stephen Kando membuat gebrakan, bahasa yang tadi mencengangkan, membuat penerbangan langsung dari Tiongkok ke Manado. Walaupun kita tahu kita sudah belasan tahun, hampir 20-an tahun yang dari Singapura itu ada 20-an tahun. Tapi baru kali ini gubernur melakukan gebrakan, terobosan yang betul-betul hebat buat saya. Tepuk tangan dulu bagi pemerintah. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena dari yang saya sampaikan tadi 15.000, di tahun 2016 dengan pencanangannya itu di 4 Juli 2016 sampai di 2016 Desember yang berkunjung ke Sulawesi Utara itu 47.000, naik 300%. Kemudian whole year tahun lalu 2017 itu capaiannya sampai dengan 89.000. Karena tahun ini target saya sebenarnya cuma 100.000. Tapi September kita sudah capai 100.000, masih ada 3 bulan. Itu pun dengan akan bertambahnya wisatawan yang akan masuk di Sulut dari Korea Selatan. Ini kita menjadi sektor unggulan baru gitu, yang ini bisa jangka panjang efeknya bagi Sulawesi Utara. Apalagi kemudian didukung penuh oleh pemerintah provinsi melalui Pak ODSK. Nah, kita mendapat
perhatian yang sungguh luar biasa besar mengambil peluang ini untuk memasarkan industri pariwisata. Tapi yang paling penting juga kuncinya kita harus mempersiapkan masyarakat itu sendiri. Dan kami juga akan terus berjuang di Komisi 10 supaya program-program seperti ini akan terus digulirkan di Sulawesi Utara. Karena Pak Kadis, tidak semua provinsi kebagian program ya Pak Putu. Nah, kita kalau tidak gontok-gontokan di komisi, ya kadang-kadang juga lewat. Tapi ini dalam minggu terakhir ini saja 3 program dari Kementerian Pariwisata yang datang di Sulawesi. Ini hanya dalam 3 minggu. Saya kalau datang di teman-teman Komisi 10, kalau mereka tahu saya baru kegiatan dengan kementerian, ada yang sama sekali tidak kebagian. Datang lagi, loh kok sulut? Ya kerja dong saya bilang, gitu kan. Tapi memang Kementerian Pariwisata menaruh perhatian yang besar untuk Provinsi Sulawesi. Kita manfaatkan ya bapak-bapak, ibu-ibu. Yang paling penting dari satu produk itu adalah storytellingnya, cerita di balik produk yang akan kita jual. Tidak saja keindahan alam berbicara, tidak saja makanan wisata kuliner enak di mulut, tapi orang bikin cerita di balik itu. Ya, contoh kemarin saya bilang, ada pisang goroho. Biar sekarang so tumbuh di tempat lain, dibungkus pisang goroho, taruh. Keripik pisang ini dihasilkan oleh pohon pisang yang hanya tumbuh di Sulawesi Utara. Jadi cerita, kalau mau pergi di Mitra, pergi di Minsel, lewat Bobocas itu, ya kan? Nah, ini juga terkait juga dengan pemandu wisata. Di perairan sini 10 tahun yang lalu ditemukan ikan terlangka di dunia, ikan yang hidup beratus-ratus tahun yang lalu terdampar di sini, dan ikan itu sudah dipajang di akuarium. Namanya apa Pak? Selakan. Ini kan storytelling. Orang-orang tuh pingin berhenti, walaupun sekarang cuma pasir, mau foto di situ. Padahal sudah di pantai biasa, pasir, mau bawa foto. Konon posting, konon di tempat ini telah ditemukan. Ini storytelling. Cerita di balik itu yang membuat orang. Ini berlaku bukan cuma objek wisata. Mau jual goroho pun baking lagi. Mau jual nike, konon ikan ini ada bukan. Cuman ada di Danau Tondano. Mesti datang Danau Tondano untuk merasakan kenikmatan. Kalau dari Danau Tondano mampir Pak Tetapi Kampung di Robokan, sehingga Tawangkoan. Nah, kita juga bisa dalam tour selain mereka menikmati alamnya, tentu wisata kuliner ini saya bilang ini peluangnya besar karena perlu makan, tetapi juga mereka perlu oleh-oleh. Nah, jadi saya bilang tolong juga souvenir digarap seperti kalau ke Kawangkoan, mau ke Bukit Kasih lewat Kawangkoan, pasti singgah rumah kopi, makan kopi biapong kacang. Nah, jadi saya bilang ketika beli kacang, ketika singgah di situ, nanti juga bisa dibuat tur ke sentra industri sangrai kacang di Kinali. Ya kan? Dan nanti juga ini turis-turis, ini kan luar biasa kan, dorong bisa bakso merah kacang, ini juga jadi atraksi. Dorong bisa, karena ini nggak semua tahu bahwa boleh Kota Jasangrai, ini pakai pasir leh. Ini sesuatu yang menarik, ya kan? Jadi ini bisa dijadikan satu paket. Manado juga terkenal klaper tartnya. Nanti ada di tempat klaper tart mana orang dioleh-oleh, orang bisa lihat, ini pembuatan klaper tart. Itu juga bisa jadi satu item yang masuk dalam destinasi di itinerary yang nanti disusun oleh tour guide, gitu ya Pak, supaya semuanya ini dijual. Tidak saja kemudian kita menjual wisata alam, tapi semuanya digarap dengan luar biasa. Kita sudah menuju ke sana.